Bentar lagi pemerintah akan menyelenggarakan pengadaan ASN tahun 2024, termasuk juga untuk pengadaan P3K di tahun 2024. Tentunya momentum ini merupakan yang sangat diharapkan oleh teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN hasil pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu siapa saja kriteria honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2024, baik itu yang diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu dan juga ASN P3K paruh waktu atau part-time. Tentunya nanti akan menjadi sebuah kabar gembira bagi teman-teman honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu Menteri Anas ungkap kriteria honorer diangkat menjadi ASN P3K, baik itu yang part-time maupun juga yang full-time. Seperti yang kita bisa lihat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini, yang sebagian diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Penuntasan honorer sebagai mandat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam pasal tersebut, pemerintah diberikan tenggat waktu hingga 31 Desember tahun 2024, teman-teman. Penuntasan masalah honorer ini dimulai dengan rekrutmen CPNS 2024 dan P3K yang menyediakan alokasi gendut ya, yaitu sekitar 2,3 juta formasi. Dari 2,3 juta formasi itu, sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk P3K instansi pusat dan juga daerah. Menteri Anas mengatakan pemerintah menyediakan formasi khusus bagi honorer dengan kuota P3K yaitu 100%, teman-teman. Dikatakan honorer yang sudah masuk database BKN akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan juga part-time atau paruh waktu ya. Insya Allah semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BKPP akan diangkat dalam P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Itulah kata beliau, Bapak Menpan RB, teman-teman, dalam acara rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan pada hari Rabu kemarin. Dan beliau membeberkan untuk konsep mekanisme seleksi P3K 2024 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, pemerintah ini memberikan formasi khusus ya bagi honorer untuk jalur P3K. Kemudian honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi ini diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. Kemudian untuk yang ketiga, honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Kemudian honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya ya. Untuk pengaturan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini, Menteri Anas mengatakan akan membuat kebijakan mekanisme seleksi khusus ya dengan Permenpan RB. Jadi di sini dapat kita simpulkan yaitu untuk nanti pengangkatan honorer yang penuh waktu dan juga paruh waktu itu adalah seperti itu. Jadi pemerintah ini memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. Seperti yang telah kita lihat kemarin untuk pengajuan formasi di tahun 2024 ini memungkinkan untuk teman-teman ini dialokasikan, termasuk juga untuk yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA kan. Nah, jadi pemerintah ini memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. Kemudian honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. Sedangkan honorer yang melamar tapi tidak memenuhi lowongan formasi ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Dan selanjutnya honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu nanti harus memenuhi ya
yaitu syarat administrasi dan sesuai dengan kinerjanya. Jadi nanti akan ada seleksi administrasi yang nanti seperti halnya di seleksi-seleksi sebelumnya, teman-teman. Kemudian informasi kedua di sini kita kutip dari website resmi Menpan RB ya, yaitu Menpan RB bertemu dengan DPR membahas progres RPP manajemen ASN hingga tenaga non ASN. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB Abdullah Azwar Anas akan menghadiri rapat kerja ya dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Rabu kemarin untuk membahas berbagai hal. Di antaranya terkait penuntasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP mengenai manajemen ASN sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah diundangkan tanggal 31 Oktober 2023 kemarin. Selain itu terdapat sejumlah poin strategis ya yang juga akan dibahas, termasuk penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer. Jadi hari ini kami diundang teman-teman DPR ini untuk melaporkan sekaligus meminta masukan dari DPR terkait beberapa hal strategis untuk mengakselerasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi. Jadi teman-teman di DPR itu memiliki concern yang kuat untuk mengawal berbagai kebijakan strategis agar cita-cita birokrasi profesional ini berkelas dunia ya bisa terakselerasi capaiannya. Ini kata beliau. Selanjutnya beliau menyebut sejumlah hal penting seperti RPP manajemen ASN yang kini sudah semakin detail penyusunannya. Ada beberapa aspek yang akan diangkat ya di RPP manajemen ASN, diantaranya terkait tentang digitalisasi manajemen ASN, pengembangan karir ASN yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman, reformulasi sistem penggajian, kemudian evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikasi jabatan hingga fleksibilitas sistem rekrutmen. Jadi muara dari semua itu adalah kita punya regulasi yang memastikan organisasi birokrasi kita dengan ASN ini sebagai penggeraknya bisa bekerja lincah, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas, teman-teman. Kemudian beliau juga menambahkan raker tersebut juga membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer termasuk melalui mekanisme rekrutmen. Pada tahun ini pemerintah telah mengumumkan akan merekrut sekitar 2,3 juta ASN dengan 1,6 juta kebutuhan diantaranya adalah P3K. Jadi pemerintah dan DPR ini punya komitmen kuat untuk memberi ruang bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi tahun 2023 itu dibuktikan dengan tidak adanya PHK massal dan tetap ada alokasi pembiayaan honorer untuk di tahun 2024 dan tahun ini. Mohon doanya semoga rencana penataan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dari Kemenpan RB ini telah memproyeksikan kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024. Nah, untuk CPNS itu untuk umum ada 690.822, kemudian untuk P3K ini 1,6 jutaan, teman-teman. Yang mana P3K tersebut itu terbagi ke dalam P3K pusat ini ada 221.936 dan juga P3K untuk instansi daerah ini ada 1.383.758. Semoga saja kita ini honorer yang belum diangkat sampai sekarang ini bisa terakomodir ya pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.